Dan Anda masih di Invest Time dan sekarang saya sudah ditemani oleh rekan saya langsung, Bunga Cingka. Halo Bunga. Halo Ade. Nah, selamat sore. Ya, selamat sore. Nah, kalau tadi kan kita sudah bahas begitu ya soal seluk-beluk apa itu deposito. Ya. Sekarang kita simak kali ya tanggapan warga Boleh. RI. Ini soal investasi, soal produk investasi yang satu ini kira-kira seperti apa ya? Ya, Sobat Cuan, selamat menyaksikan. Punya deposito nggak di bank? Kebetulan nggak ada sih. Nggak gitu. Kalau nggak ada, biasanya kakak investasi dengan instrumen investasi apa nih? Kalau aku paling saham sih. Iya. Apakah kepikiran ke depannya untuk berinvestasi di deposito? Belum ada kepikiran sih, cuman mungkin kalau untuk sekarang belum sih. Mungkin kedepannya akan coba. Punya instrumen investasi berbentuk deposito nggak? Kalau deposito sih nggak ada ya, tapi paling kayak kripto itu masuknya deposito apa bukan ya? Bukan ya, paling kripto doang sih kayak gitu, uang Bitcoin kayak gitu ya. Kenapa nggak mencoba untuk investasi deposito, kan berarti nabung di bank gitu ya dengan berjangka lama dan nggak bisa diambil. Pernah kepikiran nggak sih Mas? Pengen sih deposito tapi belum ada duitnya, belum ada modalnya itu doang sih. Iya. Ada instrumen deposito nggak di bank? Ada. Tahu bank digital atau bank konvensional nih Kak? Bank konvensional. Boleh tahu apa sih Kak alasan nabung atau deposito? Deposito itu lebih, kalau menurut aku sih lebih aman ya. Jadi kita nabung tanpa perlu dikotak-katik tuh ya. Biasanya kan dia 6 sampai 1 tahun tuh. Nah, kayak gitu kan keuntungannya biasanya dia ada bunganya juga kan. Jadi lebih aman lah nabungnya gitu. Sehingga daripada kita harus kayak ngeri kan, kayak kemarin-kemarin tuh kayak saham, ada yang saham bodong lah atau apa, itu lebih ngeri. Jadi menurutku lebih aman ya deposito aja sih. Ya Bunga, tadi kita dengerin langsung ya gimana sih Betul. sebenarnya appetite masyarakat gitu ya terhadap deposito, dan dari 3 yang ditanyakan ternyata 2 bahkan ya juga tidak menanamkan dengan deposito. Ini juga bisa juga masalah trust, tapi moreover dari return dan lain-lain. Namun memang juga sebenarnya untuk anak muda Nah, itu yang mau belum saya bahas terlalu nih. awam juga ya Betul. mengenai deposito, dan juga kalau kita bandingkan dengan return lainnya juga apakah deposito sebenarnya masih desirable ya? Betul, betul sekali. Karena memang tadi yang diwawancara begitu ya, yang ditanya tanggapannya itu kan sebetulnya lebih banyak yang ke anak muda. Kalau Iya. anak muda sekarang itu kan lebih banyak pilihan untuk investasinya, deh. Iya. Kita bisa mulai reksadana, atau mulai bisa belajar saham yang tentunya profitnya ini lebih besar nih kalau dibandingkan dengan deposito. Tapi kalau ngomongin soal deposito aman, ya tentunya mungkin Aman. untuk aman ya aman aja Jadi gitu nanti mungkin ya. kita akan diskusikan sebenarnya kalau kita mau milih deposito sebagai instrumen investasi, kita tuh risk appetite-nya apa? Apakah Betul. kita lebih pengen return atau Betul. lebih keamanan Aman atau aja. trust untuk dana kita? Nah, supaya lebih komprehensif pembahasan kita terkait deposito, apa sih sebenarnya nilai plus, nilai minusnya, kita langsung aja mungkin ya diskusi dengan financial expert CNBC Indonesia, Ai Ahmad Hidayah. Mas Ai, apa kabar nih Mas? Oke, langsung Selamat saja malam. Mas Ai. Kabar baik. Selamat datang di Invest Time ya Mas ya. Iya. Kali ini kita ngomongin tentang deposito. Iya. Jadi kita juga mungkin udah sempat dengerin langsung ya dari masyarakat. Ternyata nggak begitu awam ya untuk anak-anak muda di kalangan kita. Mungkin karena ada return yang lebih menarik, tapi ada juga yang merasa deposito mungkin juga jika dibandingkan inflasi gitu ya, tergerus dengan inflasi. Apalagi ditambah lagi dengan kasusnya Pak Yusuf Hamka di deposito nggak kembali. 78 miliar loh ya Iya. Mas Ai. Nah, sebenarnya keuntungan utama perusahaan ataupun individu untuk naruh dana di deposito tuh apa sih Mas Ai? Ya, jadi sebenarnya deposito ini kan sebuah produk investasi yang ada di perbankan ya. Biasanya memang deposito ini sebenarnya agak mirip dengan tabungan, tapi memang dia bunganya biasanya sedikit agak lebih tinggi dibandingkan tabungan. Nah, biasanya korporasi ya dalam ini perusahaan gitu ya menaruh uangnya di deposito itu kebanyakan memang untuk cash flow gitu kan. Cash flow misalkan untuk bayar-bayar vendor atau bayar gaji atau bayar-bayar yang memang rutin dilakukan mungkin dalam jangka waktu pendek gitu ya. Karena kan banyak juga deposito itu jangka waktunya pendek. Bahkan ada yang hitungan hari ya. Kayak deposito on call itu kan bisa 7 hari, bisa 14 hari gitu kan, maksimal sebulan gitu kan. Tapi yang jelas taruh dulu aja Ditaruh gitu ya. dulu. Karena kenapa? Kalau misalkan ditaruh di tabungan itu kan mungkin bunganya sangat rendah gitu ya. Makanya dia taruh di pilihannya di deposito supaya nanti cash flow-nya dia tuh nggak terganggu. Karena kan kalau taruh di instrumen misalkan kayak saham gitu ya atau Itu mungkin juga beresiko. lebih beresiko dan mungkin ya itu nggak terjaga nanti cash flow-nya kan bahaya juga gitu kan. Apalagi kalau dia lagi proses misalkan ekspansi bisnis itu kan harus dijaga cash flow-nya supaya nanti pengembangan bisnisnya juga lancar gitu. Nah Mas Ai, ngomongin soal resiko nih ya kan, sebetulnya masih banyak orang yang memilih untuk nabung ataupun berinvestasi gitu ya di deposito karena oke lebih aman nih dan juga dijamin oleh pemerintah dari LPS itu betul, tadi begitu kan. betul. Tapi kalau dari case-nya Pak Yusuf Hamka ini kan
wow banyak banget gitu ya yang nggak kembali. Apakah Iya. ini artinya deposito pun masih ada resikonya begitu Mas Ai? Iya, jadi sebenarnya semua investasi itu pasti ada resikonya gitu. Tinggal tingkat resikonya rendah, sedang atau tinggi gitu ya. Sebenarnya kalau untuk deposit ini termasuk resikonya rendah. Kebetulan untuk case-nya Pak Yusuf Hamka yang dalam hal ini dia di CMNP ya. Karena memang banknya itu dilikuidasi gitu, pilot. Iya, Nah, jadi ini kan ini suatu kasus resiko. yang juga Iya, ini ya, ini yang jadi quite anomali ya. Iya, dalam hal ini anomali. kena ya. Dan ini adalah resiko terbesar kalau kita taruh uang di bank gitu ya. Ketika banknya dilikuidasi, ya pasti ada resiko uangnya nggak kembali gitu kan. Nanti kan pasti ada proses likuidasi itu, mana orang-orang atau pihak-pihak yang bisa menerima misalkan pengembalian lebih dulu. Biasanya kan nasabah memang termasuk yang prioritas, cuman dalam hal ini kan memang di Bank Yama ya, khususnya di CMNP ini kan memang dia bangkrut ya, uangnya juga nggak tahu kemana. Nah, ini Dan yang juga masih bangkrutnya ditelusuri. karena memang fenomena Asian Financial Crisis. Betul, di ya, 97-98 ya. Jadi Ya. memang mungkin asetnya juga nggak banyak atau mungkin nggak ada gitu ya. Jadi akhirnya ya bisa jadi mungkin uang nasabahnya termasuk CMNP ini bisa nggak kembali juga. Nah ini kan kasusnya karena memang Asian Financial Crisis, terus ada BLBI, terus bank yang bangkrut gitu. Jadi Ya. kan sebenarnya kasus-kasus yang somehow anomali. Betul. Tapi sebenarnya secara general deposito tuh berarti aman ya Mas ya? Bisa Iya, dikatakan. aman. Karena memang dijamin sama LPS ya, baik itu yang perorangan maupun yang korporasi. Dan itu ketentuannya Sekarang sama. sudah dijaminkan dengan Dijamin LPS. gitu. Jadi sebenarnya memang deposito ini sangat aman sebenarnya. Bahkan untuk investasi dia relatif sangat aman gitu ya. Cuma memang kasusnya CMNP ini ada Iya, anomali tadi ya. ada anomali. Ada financial crisis, banknya dilikuidasi, ada terkait BLBI segala macam Kepemilikan, gitu. afiliasi, Walaupun dan dibantah lain-lain. sama CMNP-nya, tapi kan ini akhirnya menjadi suatu isu yang akhirnya uang ini belum kembali lah sampai saat ini gitu. Oke Mas Ai, kalau sekarang gitu kan ya kita punya pilihan-pilihan Ya. instrumen investasi yang cukup banyak nih ya, bahkan lebih mudah sekarang pakai Betul. ponsel pintar pun, Ya. oke kita udah bisa investasi Ya. gitu. Nah apakah dengan banyaknya pilihan untuk instrumen investasi saat ini, Ya. deposito ini masih cukup menarik atau gimana sih Mas Ai gitu sebagai kayaknya kan Ini pertanyaan bagus ya. Sebenarnya pasarnya tetap ada gitu ya. Banyak orang-orang yang tipikal risk profile-nya konservatif gitu ya. Ya deposito ini mungkin jadi salah satu pilihan yang menarik buat Risk mereka. profile lagi berarti Iya, kembali. kembali ke risk profile. Kembali kalau soal investasi, risk profile dulu gitu kan. Iya. Yang kedua tujuan investasinya nih. Biasanya kan orang-orang yang naruh di instrumen yang rendah risiko itu umumnya untuk investasi jangka pendek ya. Mungkin di bawah 1 tahun gitu ya. Nah itu mungkin deposito masih cukup menarik gitu. Walaupun sekarang pilihannya juga udah cukup banyak gitu ya. Misalkan ada reksadana pasar uang gitu ya. Ada juga misalkan obligasi, itu juga kan cukup menarik. Bahkan bisa jadi di atas bunga deposito ya tingkat pengembalian investasinya gitu. Ini bisa menjadi opsi dan biasanya memang untuk orang-orang yang sudah lebih open minded, moderat gitu ya, itu biasanya dia lebih memilih instrumen lain selain deposito. Tapi Ya. ada juga orang yang memang konservatif, dia oke, dia gue udah deposito. percaya. Yang penting deposito. aman saja. Yang penting aman aja gitu. Nah sekarang kalau itu tadi individu ya dari bunga. Kalau misalnya perusahaan sendiri, kenapa sih sebenarnya perusahaan harus membuat deposito dan sebenarnya dari appetite perusahaan sendiri itu bisa menentukan waktu dan jangka waktu deposito yang tepat itu untuk kebutuhan perusahaan itu seperti apa ya Mas? Ya, biasanya memang ada kebutuhan-kebutuhan yang harus cepat gitu ya pembayarannya gitu ya. Dan biasanya itu memang dicari juga satu yang relatif lebih aman tempat penyimpanannya. Kedua, yang memberikan margin keuntungan cukup besar gitu. Jadi walaupun naruhnya sebentar tapi tingkat pengembalian keuntungannya lumayan lah gitu kan. Nah mungkin kalau misalkan tipikal perusahaan juga kan sama seperti perorangan ya. Kalau perusahaannya tipikalnya yang konservatif, dia males mikir atau males ribet, ya udah gue taruh aja lah deposito kan. Daripada nanti kalau misalkan dia reksadana pasar uang misalkan dia harus analisa lagi betul. kan. Kalau deposito itu kan dia sudah tahu di Jadi awal. ada resource lagi yang dituin untuk Iya, menganalisa betul. itu. Jadi Iya, iya. ya udahlah kalau yang konservatif nggak mau ribet mikir atau nggak mau lama-lama ya udah lebih aman di deposito aja. Tapi kalau emang ada perusahaan yang misalkan ya perusahaan-perusahaan yang kekinian kayak startup itu ya pasti dia lebih Naruhnya. cenderung naruhnya di instrumen lain mungkin yang lebih agresif gitu ya. Kembali lagi ke risk profile ya. Kembali kan di perusahaan itu juga kan ada key manajemennya yang bisa pengambil keputusan. Nah itu juga biasanya akan mempengaruhi perusahaan itu sendiri Ya, gitu. ya. Oke, nah Mas Ai, kalau kita lihat gitu ya, di beberapa bank beda-beda nih Ya. tingkat bunga Betul. depositonya. Nah ini apa sih yang menentukan tingkat bunganya gitu? Ya. Apakah bisa dinegosiasi nih, Betul. mau dong dinaikin gitu, bisa nggak ya negosiasi kayak gitu Mas Ai? Iya, iya. Bisa, sebenarnya sangat bisa gitu. Baik perorangan maupun perusahaan itu bisa menegosiasikan bunga yang bisa mungkin dia terima gitu. Biasanya tergantung apa? Ya biasanya pasti tergantung amount-nya. Semakin besar mungkin
uang yang ditaruh bunganya pasti akan dikasih yang lebih besar gitu kan. Kedua mungkin dia dilihat nasabahnya loyal nggak gitu kan. Kalau misalnya udah jadi nasabah lama ya mungkin dia bisa dikasih bunga yang lebih khusus gitu kan. Ketiga mungkin apakah dia berniat untuk jangka panjang nggak gitu kan, apakah sustain atau enggak. Kadang kan ada orang ya pindah-pindah nyari yang bunganya tinggi gitu kan. Ya jadi ada beberapa pertimbangan juga dari pihak bank ya untuk memberikan bunga ke baik itu perorangan maupun perusahaan, dan perusahaan itu bisa menegosiasikan selama dia punya bargain power ya, sama lah gitu kan, selama dia punya bargain power. Dan biasanya memang korporasi ini lebih tinggi lah bunganya dibanding yang perorangan, karena kan amount yang dia taruh pasti lebih besar gitu kan. Baik, menarik.